Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kita Guru Sekolah Minggu AKBP Yeremia Maba. Nah adik-adik, kita tetap selalu menggunakan masker pertama kali masuk ke gereja. Dan adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah dan ingin perkenalan Kak ya, Iya. sepertinya kita buka masker dulu. Yuk kita buka maskernya. Nah, sudah buka masker pasti udah tanda dong dengan wajah-wajah baru dan cantik-cantiknya. Di sini kembali lagi bersama Bang Ogina Baban, Kak Grace Bordamanik, Ibu Buru Sirait, Kak Juli Baru Tahayang, Lurus dan Samuel Hutagao. Yeay, tepuk tangan dulu ya. Minggu pagi ini adalah minggu Eksaudi Kak, dimana kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Kak. Benar kali kan Kak? benar sekali. Ya, tapi sebelum kita memulai, Abang selalu rindu lah dengan suara adik-adik kita, walaupun nggak di sini Kak ya. Yuk kita dengarkan ya. Sekolah Minggu luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat ya sekali lagi. Sekolah Minggu luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bernyanyi Kak. Ya, kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu nyanyi memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk bangkit berdiri adik-adik dan penuh semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari Lagi. sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Wah, tepuk tangan yuk. Yeay. Nah, kita sudah bernyanyi Kak ya, dari terbit matahari. Hari ini karena pagi-pagi kita harus bernyanyi terus semangat. Benar kan Kak? Benar sekali. Benar sekali. Dan kita bernyanyi lagi kan Kak? Iya, Bang. Nah, tapi sebelum kita bernyanyi, gue tanya dulu, Kakak bahagia nggak?
Bahagia dong. Kalau Bang Rija bahagia nggak? Bahagia dong. Nah, kalau kita semua bahagia, adik-adik juga bahagia, kita akan bernyanyi hari ini Kurasa Bahagia. Bahagia sekali. Ikutin juga gerakannya ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengkan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, tepuk tangan lagi ya. Nah, kita sudah bernyanyi hari ini kurasa bahagia kan Kak? Karena bersama Tuhan Yesus kita tidak dapat terpisahkan. Amin. Kita bernyanyi lagi. Ya. Ya, mari kita lagi menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik di rumah, rajin kan baca kitab suci? Mari kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu.
Nah, kita sudah baca kitab suci. Adik-adik, kalau yang masih pendek baca kitab suci tiap hari pasti tumbuh kan Kak? Ya, adik-adik gitu juga ya. Selalu baca kitab suci dan doa tiap hari, karena bersama Tuhan Yesus juga kita bisa. Kita nyanyi lagi. Mari kita bernyanyi tiada berkesudahan. Pergerakannya ya. Sangat senang kali hari ini Kak ya. Semangat karena di minggu Eksodo ini penuh dengan sukacita Kak. Amin. Kita bernyanyi lagi. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah. Nah, sebelum kita memasuki ibadah, kita angkat lagu pujian Met Nawon. Kita saat teduh sebentar dan mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi hari yang begitu ceria dan indah ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu dari beberapa lagu pujian kami Bapa untuk memasuki ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau terimakanlah ibadah dan persembahan kami ini nantinya Tuhan, agar kelak menjadi berguna untuk-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami, guru-guru sekolah minggu beserta adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan,
lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, dan jauhkan mereka dari roh-roh jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan seluruh hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga tidak luput atas segala dosa dan perbuatan. Kau hapuskan itu Tuhan, supaya tidak terhalang juga atas segala berkat dan anugerah-Mu. Hanya ini yang bisa kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami persembahkan dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita memasuki ibadah, Kak. Ibadah kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, mampirlah dengar doaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, di sini abang akan membacakan hukum Taurat. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Amin. Adik-adik, di sini kakak mau menyampaikan ayat bulanan di bulan Mei yang tertulis di Titus 3 ayat 5 yang berbunyi, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Kembali lagi kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 89 ayat 1, Ho Yesus Panguluau. Musik Panguluau
Nah, adik-adik kita sudah bernyanyi. Mari adik-adik kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Siapkan Alkitabnya dan duduk dengan rapi. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, fokuskan pikirannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan, sehingga kami masih dapat beribadah di rumah-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi hamba akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan Engkau berkati adik-adik sekolah minggu kami, agar hati dan pikirannya tertuju kepadamu. Biarlah Tuhan firman yang hamba sampaikan nanti bisa kami gunakan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman kita hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Yuk kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Oke, baiklah. Kita baca sama-sama. Ikuti kakak dari sana ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke. Dari kitab Kisah Para Rasul ini kita dapat lihat kan di situ murid-murid Tuhan Yesus berkumpul sama Bunda Maria. Mereka itu mau berdoa sama-sama. Jadi sebelum kakak mulai firmannya dulu, kakak mau tanya dulu ya, di sini siapa yang kalau bangun tidur masih langsung lipat tangan langsung berdoa? Oke, kakak anggap kalian semua kalau bangun tidur berdoa ya. Nah, terus di sini siapa yang kalau misalkan mau makan berdoa juga? Ya, kalau bohong, kalau masih nggak doa kalian yang tahu ya, kakak kan nggak bisa nampak. Nah, siapa di sini yang kalau misalkan berdoa hanya kalau makanannya enak aja? Jadi kalau misalkan makanannya gak enak, gak mau bersungut-sungut, gak mau berdoa. Atau sebaliknya nih, ada misalkan adik-adik nih lagi makan di luar, lagi makan di tempat mewah, lagi makan di tempat rame karena makanannya enak. Terus karena misalkan malu dilihat orang lain berdoa, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya, jangan sampai ada yang kayak gitu ya. Jadi adik-adik, kakak mau bilang kalau misalkan kita lagi dimanapun posisinya, lagi makan sama keluarga, lagi kumpul-kumpul, ada banyak orang, kita harus tetap berani lipat tangan dan mengucap syukur sama Tuhan. Oke, jadi firman Tuhan tentang hari ini untuk kita semua adalah tentang bertekun di dalam doa. Ada yang tahu arti bertekun di dalam doa? Oke, sederhananya bertekun di dalam doa itu sama dengan rajin berdoa. Rajin berdoa. Oke. Nih kakak mau jelaskan sama adik-adik cara-cara gimana sih hal-hal berdoa itu, kayak gimana sih sikap yang baik saat berdoa. Nih sikap yang baik untuk berdoa itu yang kayak gimana, coba ada yang tahu nggak? Kalau tahu jawab di rumahnya ya. Iya, jadi sikap anak sekolah minggu saat berdoa adalah lipat tangannya, tutup matanya, fokuskan pikirannya, fokuskan hatinya, jangan ngintip-ngintip.
Nih di sekolah minggu ya, waktu kita masih ibadah di gereja, masih banyak adik-adik sekolah minggu yang kalau misalkan berdoa, karena doanya kepanjangan dia ngintip-ngintip kayak gini. Atau tangannya dilipat, lagi berdoa sambil cubit-cubit teman. Jadi tangannya satu kayak gini, satu lagi cubit-cubit teman. Atau kakinya goyang-goyang kayak gini, aduh pegel kali. Kayak gitu, pasti masih ada. Nah, harapan kakak, nantinya setelah kita bisa beribadah lagi, jangan lagi ada yang kayak gitu ya. Kalau misalkan berdoa sambil korek-korek hidung, kucel-kucel mata, sambil cubit-cubit teman, kakinya sambil goyang-goyang. Nah, itu contoh sikap berdoa yang tidak baik. Jadi kalau kita mau berdoa, sikap berdoa kita harus tenang, lipat tangannya, saat disuruh berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, jangan ngintip-ngintip, jangan garut-garut, jangan ganggu temannya. Oke, ngerti ya? Bisa dipraktekannya deh ya. Oke, yang kedua, apa sih Kak isi doa yang harus kami sampaikan? Kami kan masih adik-adik, belum tahu doa. Nih, untuk adik-adik, doanya itu nggak perlu harus panjang lebar, harus bagus, harus indah kayak puisi, nggak perlu. Jadi contohnya nih, mau makan, jangan ngomong Kak belum bisa doa, belum bisa ini, belum bisa itu. Cukup dengan bilang aja, Tuhan Yesus hari ini aku mau makan, berkati makanan ini, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Cukup dengan sebegitu aja Tuhan sudah senang. Atau mau tidur, Tuhan aku mau tidur hari ini, berkati tidurku, terima kasih Tuhan, amin. Hanya sekedar itu aja. Kalau contohnya kayak anak-anak Horong 1, hanya doa sesimpel itu saja pun Tuhan pasti mendengarkan. Asalkan jangan doanya itu nggak mesti harus kayak contohnya nih, di rumah mamanya buat doa panjang, terus kalian nggak mesti kayak gitu. Kalau memang itu nanti bertahap, nanti semakin besar pasti semakin pintar doanya. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, terkhusus Horong 1 yang masih kecil-kecil, yang masih belum sekolah, tetaplah berdoa walaupun doanya simple. Mau doa makan, doa tidur, atau doa apapun lah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, poin yang ketiga, Kak, kami berdoanya saat kapan sih? Pasti ada kan yang mikir berdoa itu hanya kalau mau tidur aja, berdoa itu hanya kalau bangun tidur aja, berdoa itu hanya kalau makan aja. Atau masih ada nggak yang kalau berdoa hanya pas mau makan aja, yang lain-lain nggak berdoa, hanya pas mau makan, atau hanya pas mau tidur aja. Nah, itu tindakan anak sekolah minggu yang tidak terpuji ya Dek. Jadi kalau misalkan mau berdoa dalam keadaan apa sih Kak? Dalam semua hal, itulah dengan yang namanya dengan bertekun di dalam doa, rajin berdoa. Jadi artinya di saat adik-adik sedih, di saat adik-adik senang, di saat adik-adik mau makan, mau tidur, bangun tidur, mau melakukan aktivitas, berdoalah sama Tuhan. Iya, jadi bukan hanya waktu senang aja, lagi happy-happy baru ingat Tuhan. Waktu lagi sedih, lagi kecewa, contohnya rankingnya turun nih, marahnya sama Tuhan, marah-marah sama Tuhan, jadi lupa berdoa, itu tindakan yang tidak terpuji. Jadi terus pertanyaan selanjutnya, misalnya adik-adik nanya nih, Kak apa iya Tuhan menjawab doa kami? Apa iya Tuhan mengabulkan doa kami? Ya pasti apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, kalau kita percaya pasti Tuhan kabulkan. Jadi adik-adik jangan pernah takut untuk berdoa, jangan pernah malas untuk berdoa. Apapun keadaannya harus rajin berdoa. Mau makan harus berdoa, mau dimanapun makannya, mau di rumah, mau di restoran, mau di tempat mahal, mau banyak orang, tetap harus berdoa. Nah terus berdoanya itu gak boleh pamer-pamer. Contohnya nih kayak gini, lagi rame nih, aku berdoalah kuat-kuat biar ditengok orang, biar dipikir aku rajin berdoa. Nah itu juga tindakan yang salah. Jadi kalau misalkan mau berdoa itu, kalau misalkan mau tidur, tutup pintunya, hening,
berdoa sama Tuhan gitu. Jadi tapi kalau misalkan di contohnya nih, kakak punya teman terus mau makannya di KFC. Jadi karena di KFC itu orangnya rame, terus ada yang agama non Kristen juga, jadi kayak nanti dilihatin mereka, malu lo lipat tangan kayak gitu. Kalau misalkan kayak gitu, kita harus bilang, nggak boleh kayak gitu, tetap harus berdoa karena bisa makan enak, nggak apa-apa walaupun orang-orang mereka ada rame di situ, tetap berdoa, ya. Terus sama halnya kayak di sini, murid-murid Tuhan Yesus, mereka berdoa sama Tuhan gitu, mereka berdoa setiap saat, mereka sampai naik ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Nah apalagi kita sekarang kan cuman kalau berdoa itu cuman ambil sikap yang bagus, lipat tangan, berdoa, tutup mata, udah, nggak pusing-pusing, nggak ribet-ribet gitu. Jadi intinya untuk adik-adik semua, apapun kondisi kalian, mau saat senang, saat sedih, kalau mau makan, mau tidur, harus bangun tidur, harus berdoa. Doakan orang tuanya, doakan keluarganya, doakan teman-temannya, doakan juga guru-guru sekolah minggunya, dan doakan juga pokoknya semuanya lah, gerejanya didoakan. Doanya nggak perlu harus panjang-panjang, harus indah-indah kayak puisi. Apapun doa kali adik-adik semua, kalau misalkan adik-adik percaya, pasti Tuhan dengarkan dan Tuhan pasti bakal kabulkan. Tapi jangan mikir gini loh, aku pengen makan donat, udahlah berdoalah sama Tuhan. Tuhan aku mau makan donat, jering ada donatnya. Bukan kayak gitu ya. Oke, bukan. Atau kayak gini, Tuhan aku mau ranking 1 lah, pagi siang malam dia berdoa, Tuhan aku mau ranking 1, pokoknya aku mau ranking 1. Tuhan aku udah rajin berdoa, jadi kenapa nggak ranking 1 gitu. Nah satu hal lagi yang perlu kakak jelaskan di sini, kalau berdoa itu harus dibarengin sama usaha. Jangan dikit-dikit, Tuhan aku mau ranking 1 lah, pagi siang malam doanya, Tuhan pokoknya aku mau ranking 1, tapi nggak belajar, tapi malas-malasan, tapi di kelas bandel. Ya gimana Tuhan mau ngabulkan? Tapi coba misalkan adik-adik berdoa nih, Tuhan aku mau belajar nih, berkati ya biar pelajaranku bisa aku terima dengan baik, amin. Setelah itu belajar di kelasnya baik, sikapnya bagus, gak males. Habis itu berdoa sama Tuhan, Tuhan aku udah berusaha, aku udah belajar, berkati ya Tuhan biar aku bisa dapat ranking yang bagus. Pasti Tuhan akan kabulkan, pasti Tuhan mau kasih permintaan kalian itu. Intinya jangan berdoa kayak gini, Tuhan aku mau makan enak lah, pokoknya sekarang aku mau makan enak. Tapi kita masih kecil, belum bisa cari duit, belum bisa beli makan enak, gak bisa maksakan orang tua dong untuk bisa makan enak. Nah gitu ya, jadi doanya harus dibarengin dengan usaha, dengan bekerja juga. Nah, makanya ada istilahnya orait labora, berdoa sambil bekerja. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, walaupun saat ini kita lagi udah hampir setahun ya nggak gereja secara online, gereja langsung di gereja, tetaplah rajin berdoanya, tetap kayak mana di gereja ya kayak gitulah pakai ibadahnya saat di rumah ya adik-adik ya. Topik doa yang sangat penting untuk kita doakan saat ini adalah apa? Ada yang tahu? Iya, COVID-19 belum juga sirna dari kota kita, belum juga sirna dari dunia ini. Jadi ayo kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan segera memulihkan kota kita dan dunia kita. Jangan pulanya kalian berdoa, Tuhan jauhkan aku dari COVID, tapi keluar rumah nggak pakai masker, keluar rumah nggak bawa sanitizer. Itu juga Tuhan marah sama yang kayak gitu. Tapi contohnya kita berdoa, Tuhan aku mau keluar rumah, tapi karena penting aku pakai masker, aku pakai sanitizer, aku jaga jarak sama orang-orang. Berkati ya Tuhan supaya aku dan keluargaku tidak kena
corona. Pasti Tuhan kabulkan. Nah, jadi jelas ya poin-poin yang kakak sampaikan tadi. Bagaimana sikap kita berdoa yang harus tenang, harus lipat tangan, harus tutup mata, nggak boleh sambil ganggu-ganggu teman. Terus berdoalah dalam segala kondisi, segala situasi. Dan berdoa itu nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu terlalu indah kalau memang belum ngerti. Yang penting apa inti yang ingin kalian doakan, pasti Tuhan mendengarkan. Nah, selanjutnya kakak mau bilang sama adik-adik semua, jangan malas, jangan kendor imannya, jangan karena kondisinya kayak gini, karena guru-gurunya nggak bisa lihat kalian ibadah secara langsung, jadinya main-main, jadinya malas ngumpulin tugas, malas berdoa, jadi makin bandel, jadi makin lupa sama lagu-lagunya, jadi lupa ayat hukum Taurat, jadi lupa pengakuan iman rasuli. Jangan sampai ya adik-adik ya. Jadi terakhir kakak mau bilang, kita harus tetap semangat, harus tetap rajin berdoa, terus harus tetap jaga kesehatan. Oke, semoga apa yang kakak sampaikan tentang firman Tuhan hari ini bisa adik-adik terima dan bisa kita semua praktekkan. Oke, jangan lupa ya, saat sedih, saat senang, saat susah, atau saat apapun, berdoalah sama Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman kakak hari ini. Kita tutup Alkitabnya, kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi tongkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi juga dapat menjadi pelaku firman. Tangan pengasihan-Mu lah Tuhan yang selalu menyertai kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Nah, kita masuk di pengumuman. Ayo, nggak sabar ya apa? Udah nggak sabar lah Bang. Nggak sabar. Tetapi sebelum kita masuk apa pengumumannya Bang? Iya Bang. Mari kita saksikan atau mari kita tonton lukisan Bang, lukisan Anak sekolah minggu berikut ini. Sekidat. Halo, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Tamtugol dari Unit 1. Saya ada tugas mewarnai ini gambar saya. Kita harus merawat tanaman dengan cara menanam dan menyiram. Menyiramnya setiap hari agar tanaman tumbuh dengan baik. Shalom, sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom teman-teman, nama saya Vintistan Tambunan dari Unit 1. Ini gambar saya. Mereka lagi menanam pohon agar udara bersih dan sehat. Terima kasih, semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Dadah, shalom. Shalom teman-teman, perkenalkan nama kami Sylvia Utagol dan Sylvie Utagol. Kami dari Orang 1. Tugas kami sudah selesai teman-teman. Ini dia, yaitu tentang bercocok tanam. Kita harus menyirami tanaman, memberikan pupuk kepada tanaman dan merawatnya, karena tanaman itu sangat berguna untuk kehidupan manusia. Di gambar ini kita harus merawat tanaman atau melestarikan alam dengan cara menyirami tanaman, memberikan pupuk, karena tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari kami. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Ririn, saya dari Horong 1. Sekarang saya mau ceritain tentang gambar saya mengenai menanam tumbuhan untuk menjaga alam. Itu saja, terima kasih.
Shalom guru-guru sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Jivanya Sirait. Saya dari Orang Dua. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar saya mengenai menanam tumbuhan. Anak Tuhan harus menjaga lingkungan. Salah satunya dengan cara menanam tumbuhan. Tumbuhan berguna bagi kita dan tumbuhan menjaga konservasi alam supaya tetap asri dan terjaga. Itu saja penjelasan saya mengenai menanam tumbuhan. Terima kasih. Shalom teman-teman, nama saya Rafa Sandika Tambunan. Saya dari Horong 2. Saya akan menjelaskan gambar yang saya warnain ini. Ini dia. Menanam pohon dapat menjadi kesehatan bagi tubuh kita, teman-teman. Dengan menanam pohon, kita juga dapat mencegah udara dari polusi sehingga udara menjadi segar dan bersih. Dengan menanam pohon juga dapat mencegah dari banjir dan longsor loh teman-teman. Mari kita bersama-sama menanam pohon agar lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Shalom. Shalom semuanya, saya Sarah dari Horong 2. Hari ini Sarah akan menjelaskan apa yang sudah saya warnain di gambar ini. Di gambar ini kita diajak untuk menjaga lingkungan kita. Salah satu cara menjaga lingkungan kita adalah menanam pohon. Karena dengan menanam pohon, adanya udara menjadi lebih baik dan segar. Untuk itu, marilah kita menjaga pohon bersama-sama. Demikianlah penjelasan saya tentang merawat pohon. Terima kasih. Shalom, bye-bye. Shalom, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indriani Kampubola dari Orang 3. Saya ada tugas dari guru sekolah minggu mewarnai ini gambar saya. Saya jelas sedikit aja ya teman-teman. Kita harus merawat tanaman dengan cara menanam dan menyiramnya setiap hari agar tanaman tumbuh dengan baik. Sekian, terima kasih. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Nah, kita sudah menonton kan Bang? Iya. Keren-keren. Bagus. Cantik, apalagi gambar bunganya, gambar Manusianya kayak mana? manusianya, Ah. cantik lah. Kalau ada di sini Bang, adik-adik kita Bang, pengen kali lah aku itu Bang, Apa? ngasih dia hadiah Bang. Abang pun punya dia. Iya, Kalau yang pengen cantik ya kan Bang? pengen kali Bang, Iya. tapi sayangnya kita hanya nonton dari rumah. Iya. Tapi nggak apa-apa ya Bang ya. Tetap semangat adik-adik. Karena kita nonton dari rumah, tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas kan Bang? Iya Benar sekali. Benar. Dan adik-adik, kali ini kita ada pengumuman nggak Bang? Ada dong. Ada. Pengumuman kita adalah tidak ada tugas. Yeay. Kenapa kita tidak ada tugas? Karena kita menyambut Ramadan, Iya. hari Idul Fitri. Jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik kita dimanapun adik-adik berada, mari liburannya dimanfaatkan Bang ya. Iya Tetapi dong. tidak untuk pulang kampung Bang. Betul. Dilarang mudik, lakukan liburannya yang Di kota terbaik. Medan aja. Ya, di rumah aja. Jadi lakukan liburannya yang terbaik ya Bang ya. Benar. Dan juga untuk adik-adik, selalu ingat protokol kesehatan dan jaga kesehatannya. Karena apa Bang? Karena kita sangat masih belum Bang ya. Iya. Masih belum untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Jadi mari kita selalu doakan kita, teman-teman, saudara baik yang sudah menduankan kita ataupun yang belum, yang lagi di rumah sakit, mari kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kita ingin sehat, Amin. terbebas dari COVID-19. Iya. Dan yang terakhir Bang, Apa, terima Bang? kasih juga Bang kepada adik-adik kita sudah mengumpulkan tugas Iya. dan Zoom juga Bang, dari Betul. Zoom, dari Google Meet. Tapi jangan nggak sampai di situ juga Bang. Jadi kita akan ada Google Meet berikutnya, tunggu tanggalnya aja. Iya. Jadi untuk adik-adik yang di rumah yang belum join, mari
join kembali di Google Meet-nya nanti. Betul. Kasih tahu. Benar Bang ya? Benar. Benar sekali. Jadi itu aja pengumuman kita. Itu aja Bang. Itu aja Bang. Dan satu lagi juga, ada lagi rupanya Bang. Baru ingat aku apa lagi rupanya. Absensinya. Absensinya. Iya. Untuk adik-adik, cara absensinya bagaimana? Nama hashtag saya sekolah minggu luar biasa. Ya, saya sekolah minggu luar biasa. Adik-adik selalu disertain Tuhan kapanpun dan dimanapun. Sekali lagi Bang, saya sekolah minggu luar biasa. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2, Bagi Yesus Kuserahkan. Mari siapkan persembahannya, kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa, doa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita telah selesai ibadah kita di Minggu Eksaudi ataupun di minggu ketiga di bulan Mei. Nah, adik-adik, untuk memperkuat imannya bagaimana, Bang? Untuk memperkuat imannya, mari tonton terus ibadah-ibadah kita di minggu-minggu sebelumnya agar adik-adik mempunyai iman dan pengharapan. Karena iman tanpa pengharapan adalah sia-sia, betul kan, Kak? Benar. Ya, dan adik-adik juga di rumah, mari tetap selalu protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kita Indonesia, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mendoakan sesama. Di sini kami Guru Sekolah Minggu AKBP Jeremia Mabar mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yuk pakai maskernya. Mari pakai masker.